Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kita pada saat ini. Kita akan mempelajari mengenai asimtot. Pada gambar grafik ini bisa kita lihat bahwa ada fungsi yang berwarna biru, dan ini adalah fungsi fx. Berdasarkan gambar di samping, bagaimana nilai limit fungsi f di titik tertentu. Misalkan aja x sama dengan a. X sama dengan a di sini diambil, misalkan aja kita ambil x-nya sama dengan 3. Maka berapa nilai limit fungsi fx di x sama dengan 3 gitu ya. Dari gambar ini jelas bahwa di x sama dengan 3 limit fungsi fx itu terdefinisi, misalkan aja sama dengan L. Karena kalau kita buat limit kiri dan limit kanannya untuk x mendekati 3 dari kiri dan dari kanan, itu menuju angka yang sama ya, menuju angka yang sama, kira-kira di sini. Begitu ya. Nah, bagaimana menentukan nilai limitnya di x yang besar? X yang besar, misalkan di sini x-nya 3, kemudian x-nya besar itu berarti 7 di sini, berarti nilai fungsinya di sini, sedangkan 8 di sini, kemudian besar, dan semakin besar, kira-kira begini terus, dan dia akan semakin mendekati angka berapa? Dan dia akan semakin mendekati angka 2 sebenarnya, tapi dia tidak pernah menyentuh 2. Itu kalau x-nya semakin besar. Semakin besar itu berarti semakin ke kanan. Berarti misalkan 1000 atau 10.000, sejuta, atau 1 triliun, itu dikatakan besar ya. Tapi hasil fungsinya itu akan mendekati angka 2. Bagaimana kalau x-nya semakin kecil? Semakin kecil berarti ke kiri, dan terus ke kiri, berarti di sini ya. Kiri terus, oh ternyata dia juga mendekati angka 2. Nah, di sini menarik sekali bahwa kita bisa tahu bahwa untuk limit fungsi fx untuk x mendekati tahingga itu berarti ke kanan, dia hasilnya mendekati angka 2. Sedangkan untuk x mendekati min tahingga, berdasarkan gambar ini, mendekati angka 2 juga. Nah, di sini kita mau melihat bahwa suatu fungsi itu punya karakteristik khusus ya. Berdasarkan gambar ini yang baru kita bahas tadi, yang tidak pernah menyentuh y sama dengan 2, inilah nanti yang akan dikatakan namanya asimtot. Dalam hal ini, y sama dengan 2 adalah asimtot datar. Sedangkan kalau kita lihat lagi di sini gambarnya, untuk limit x mendekati 1 dari kiri, 1 negatif dari fx, itu ternyata semakin ke bawah. Kalau didekati dari kiri itu mendekati minus tahingga. Tapi kalau kita lihat limit x mendekati 1 dari kanan, ternyata kalau dari kanan itu semakin mendekati ke atas. Dari fx ini limitnya mendekati ke atas. Nah, tahingga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tapi fungsi ini tidak pernah memotong garis x sama dengan 1. Garis x sama dengan 1 inilah juga yang dikatakan namanya adalah asimtot. Hanya dia dinamakan asimtot tegak. Secara definitif, definisi asimtot bisa dikatakan demikian. Garis G, saya ulangi, garis Y sama dengan L disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari limit fx untuk x mendekati tahingga sama dengan L, dan limit x mendekati minus tahingga untuk fx itu sama dengan L juga. Ya, jadi ini definisi dari asimtot datar. Kalau untuk asimtot tegak, definisinya adalah garis x sama dengan c disebut asimtot tegak dari fungsi fx jika limit x mendekati c dari kiri dari fungsi fx sama dengan min tahingga atau positif tahingga. Sedangkan kalau untuk limit mendekati x dari kanan itu sama dengan min tahingga atau positif tahingga. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Tentukan asimtot datar dan tegak pada fungsi fx sama dengan 2 per x tambah 3. Secara sederhana, kalau kita ambil pakai aplikasi GeoGebra, dalam hal ini gambarnya seperti ini.
Lalu untuk mencari asimtotnya bagaimana? Pertama kita mau cari asimtot datarnya dulu. Limit X mendekati tahingga, kita buat 2 per X tambah 3 fungsinya, itu berarti menjadi 2 per tahingga tambah 3. Tahingga tambah 3 itu berarti besar ya tahingga. 2 dibagi tahingga itu berarti mendekati angka 0. Positif dalam hal ini ya. 0. Sedangkan untuk limit X mendekati minus tahingga, 2 dibagi minus tahingga tambah 3. Berarti minus tahingga tambah 3 itu berarti besar sekali minus tahingganya. Maka 2 dibagi minus angka yang besar itu akan mendekati angka minus 0. Sebenarnya 0 dan minus 0 itu karena mendekati 0, Y-nya mendekati 0 yang sama. Berarti dia asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 0. Bagaimana dengan asimtot tegak? Asimtot tegak sederhananya adalah kita buat supaya fungsi ini menjadi sama dengan tahingga atau sama dengan minus tahingga. Logikanya begitu aja. Untuk menjadi tahingga atau minus tahingga. Nah, cara paling gampangnya adalah karena ini pecahan, buat aja penyebutnya supaya jadi 0. Supaya jadi 0, maka berarti kita bikin. Siapa supaya jadi 0? X-nya berarti minus 3. Nah, kita coba buktikan. Kalau didekati dari minus 3 dari kanan, hasilnya tahingga. Kalau didekati dari minus 3 dari kiri, berarti minus 3 didekati dari kiri, maksudnya ini kalau pangkat negatif ya. Ini maksudnya didekati dari kanan, kalau yang ini maksudnya dari kiri. Ini dari kiri, sedangkan ini dari kanan. Sekali lagi ya, ini bukan 3 pangkat ya. Itu berarti dia minus tahingga. Oke, berarti jelas nih. Ternyata X sama dengan minus 3, ini dia. Ini adalah asimtot tegak. Yang asimtot datar yang mana? Yang warna ungu. Ini asimtot datar. Begitu. Saya tambahkan contoh yang kedua. Tentukan asimtot datar dan tegak dari fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 3 per 5x min 7. Asimtot tegak, kali ini kita coba cari asimtot tegak dulu. Kita buat supaya fungsinya bernilai tahingga atau minus tahingga. Berarti kita buat aja penyebutnya supaya jadi 0. Sederhananya berarti supaya jadi 0 itu maka x-nya kita bikin menjadi mendekati 7 per 5. Itu didapat berarti sama dengan, ini menjadi sama dengan tahingga. Oke, berarti jelaslah di sini bahwa asimtot tegaknya adalah X sama dengan 7 per 5. Bagaimana dengan asimtot datar? Asimtot datar berarti kita bikin limitnya X menuju tahingga atau menuju minus tahingga. Oke, kita masukin X menuju tahingga. 2X tambah 3 per 5X min 7 itu fungsinya. Bagaimana menyelesaikan limit tahingga? Kalau bentuk pecahan kita pakai metode cara pembagian variabel pangkat tertinggi. Oke, pangkat tertingginya ini X berarti pangkat 1. Berarti kita bagi dengan X pangkat 1 ya. Hasilnya didapat berarti disederhanakan. Ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0. Jadi tinggal 2 per 5. Didapatlah hasilnya 2 per 5. Nah, sebenarnya kita perlu cari tahu juga untuk limit X mendekati minus tahingga. Tapi sebenarnya jawabannya sama. Kenapa? Karena 3 dibagi minus tahingga itu 0. 7 dibagi minus tahingga itu 0 juga. Atau dengan kata lain negatif 0. 5 dikurang negatif 0. Berarti 5 tambah 0. 2 dikurang 0. 2 juga gitu kan. Maka jawabannya sama. Jadi di sini bisa dilihat bahwa asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2 per 5. Gitu. Ini gambar grafiknya, bisa diperhatikan. Inilah dia tadi asimtot tegaknya, sedangkan asimtot datarnya yang ini. Yang warna pink, ini asimtot tegak yang di sini. Sampai di sini penjelasannya untuk asimtot datar dan asimtot tegak. Bisa dikerjakan latihan ini, hanya 2 soal untuk mengulas materi tersebut. Terima kasih.